Perkenalkan, nama saya Hafiz dan saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan UAS saya yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Antar Gedung. Untuk yang melatar belakanginya itu pertama jaringan antar gedung itu harus handal dan efisien, lalu kedua itu mendukung pembelajaran dan administrasi, yang ketiga itu dibutuhkan desain jaringan yang lebih terstruktur. Untuk tujuannya itu sendiri, pertama tuh untuk simulasi jaringan skala menengah, lalu yang kedua itu subnetting VLSM, yang ketiga tuh harus ada routing dynamic RIP V2, lalu yang terakhir tuh untuk uji konektivitas jaringan. Jadi nanti ada pengujian. Untuk topologinya itu sendiri bakal dijelasin oleh teman saya menggunakan Cisco paket tracer. Untuk deskripsi jaringan, pertama tuh ada studi kasus. Studi kasusnya di sini tuh jaringan antar gedung, yang dimana ada 4 gedung, ada gedung A, B, C, dan D. Lalu yang ketiga tuh ada router inti dan server pusat. Yang keempat itu harus 100 klien atau 100 PC lah. Untuk subnetting VLSM sendiri itu dia menggunakan network 192.168.10.0 dan /24. Dan untuk di tiap gedung itu sendiri itu menggunakan /27. Dan untuk antar router itu dia menggunakan /30. Agar apa? Agar IP lebih efisien dan terstruktur. Untuk routing dan server itu sendiri, untuk routing kita menggunakan RIPv2 dan servernya itu ada DHCP, DNS, dan web. Lalu ada IP client otomatis. Dan untuk pengujian dan kesimpulan itu akan dijelasin oleh teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Andika Fatrijas Arbania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT yang telah dibacakan oleh teman saya, di mana studi kasus kali ini adalah perancangan dan simulasi jaringan antar gedung. Seperti latar belakang yang sudah dijelaskan, tujuan juga, dan saya akan menjelaskan topologinya di sini. Nah, untuk topologi di sini kita di sini ada laporannya juga. Nah, jadi latar belakang dari studi kasus ini, perkembangan teknologi informasi menuntut tersedianya jaringan komputer yang handal, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, untuk pada lingkungan kampus, jaringan komputer itu berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran, administrasi, serta layanan akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan jaringan komputer yang terstruktur dengan baik dan mampu melayani banyak pengguna. Dan di sini ada deskripsi objeknya. Objek yang kita ambil pada studi kasus ini adalah jaringan komputer kampus yang terdiri dari 4 gedung utama, yaitu gedung A dan gedung B, gedung C, dan gedung D. Setiap gedung itu memiliki fungsi dan jumlah pengguna yang berbeda. Seluruh gedung dihubungkan menggunakan router dan menerapkan routing dinamik agar pertunjukan informasi jaringan dapat berjalan secara otomatis. Untuk tujuannya di sini, tujuan dari perancangan jaringan ini adalah yang pertama, membangun simulasi jaringan komputer dengan skala menengah. Jadi simulasi jaringan ini kita membangun simulasi jaringan yang menengah, tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu mudah, seperti itu. Dan yang poin kedua, kita itu menerapkan metode subnetting VLSM untuk efisien alamat IP. Nah, kita menggunakan VLSM itu agar pengalamatan IP-nya itu lebih efisien lagi. Dan poin ketiga, mengimplementasikan routing dinamik menggunakan RIP versi 2. Seperti itu. Dan yang keempat, menguji konektivitas jaringan antar gedung dan ke server pusat. Jadi nanti kita akan menguji konektivitas jaringan antar gedung dan servernya. Kita sudah pengujian tadinya, dan kita akan bahas habis ini. Pembagian tugas. Nah, di sini ada pembagian tugas. Jadi
Perancangan topologi, konfigurasi jaringan, dan penyusunan laporan dilakukan secara kolaboratif oleh pengguna, oleh anggota kelompok sesuai dengan ketentuan UAS. Jadi kita sudah berkolaborasi dengan kelompok kita, itu dibagi sesuai dengan ketentuan UAS kita. Dan di sini ada bab 2, itu arsitektur sistem. Untuk lingkungan simulasi jaringan dibangun menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media perancangan dan pengujian jaringan. Perangkat yang digunakan itu meliputi 5 router, 1 router itu sebagai router inti ini, dan 4 routernya itu di setiap gedungnya. Jadi ada 5 router, satunya router inti, dan 4 routernya itu sebagai router gedung per gedungnya. Jadi di 4 gedung itu ada 1 router masing-masing, seperti itu. Dan juga ada 4 switch, itu untuk gedung per gedungnya juga. Dan ada 100 PC. Nah, itu kita menggunakan, jadi keseluruhan jaringannya itu kita menggunakan 100 PC dan juga 1 server, seperti yang digambarkan di sini, seperti topologi jaringan ini. Oh ya, maaf sebelumnya, di sini sebenarnya kita menggunakan 8, di sini menggunakan 8 switch. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya kasih ini dulu. Jadi seperti ini. Jadi di setiap gedung itu mempunyai 1 router dan 2 switch. Kita di setiap gedung itu menggunakan 2 switch karena tidak cukup ya, 2 switch. Nah, jadi di topologi jaringan komputer kampus, teknologi yang digunakan adalah topologi hybrid, yaitu kombinasi antara topologi star dan point to point. Router inti itu berfungsi sebagai penghubung utama antar gedung dan server pusat. Jadi ini. Nah, yang mengatur terhubungnya antara router ke server. Jadi dari gedung ke gedung itu, dari gedung ke gedung dan gedung ke server, itu yang mengatur di sini, di router intinya. Di router inti inilah yang mengatur perhubungan antara gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D dengan server. Itu di sini, di gedung, di router inti yang mengatur perhubungannya semua. Nah, untuk konfigurasi dasarnya di sini saya mengambil contoh dari router gedung inti. Di sini konfigurasi dasarnya ya seperti ini. Menggunakan di sini IP 19.2.16.8.10.202 dan menggunakan subnet masknya 255, 255, 255 dan 224. Di sini prefix itu prefixnya menggunakan prefix /27. Nah, karena prefix /27-nya ini untuk servernya, dan di fase ether 0 1/0 itu kita menggunakan prefix /30 karena itu antar router ke router, seperti itu. Dan di sini juga prefix 30 sama. Dan di sini juga ini gambar yang tadi sama di router inti di fase 1 ether 0, ini di fase router
di fast ether 2 garing 0 ini fast ether 3 garing 0 sama. Jadi di setiap perangkat itu jaringan dikonfigurasi alamat IP sesuai dengan subnetnya masing-masing. Routernya dikonfigurasi dengan interface aktif dan diberi alamat IP statis pada setiap portnya. Jadi di sini seperti ini. Nah, ini contohnya. Di sini di on kan, dicentang. Nah, kalau udah centang ini berarti dia sudah on dan sudah ada alamat IP-nya. Dan di port 1, 2, 3-nya juga sama. Seperti itu konfigurasinya. Dan lanjut ke bab 3, implementasi subnetting dengan VLSM. Jadi jaringan induk yang digunakan itu adalah 192.168.110.0/24. Nah, metode VLSM diterapkan untuk membagi jaringan dibagi menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan host pada setiap gedungnya. Contohnya gedung A itu network 192.168.10.0 dan prefixnya itu menggunakan prefix 27. Dan gedung B pun sama, memakai prefix 27. Gedung C, gedung D, dan gedung inti juga itu menggunakan prefix 27. Kecuali di antar router kita itu menggunakan prefix 30, karena prefix 30 ini subnet /30 itu digunakan untuk koneksi antar router. Nah, jadi di setiap antar router itu menggunakan prefix 30. Seperti ini subnet VLSM gedung A ini ya. Gedung A ini, terus ini gedung B, ini juga gedung ini gedung C, ini gedung D, dan ini di gedung inti. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini prefixnya. Nah, di sini kita pakai ini aja biar jelas. Nah, di gedung A subnetting VLSM-nya itu ini seperti yang tadi. Untuk LAN-nya itu kita menggunakan prefix 27, dimana fast ether 1/0 itu menggunakan prefix 27 itu untuk LAN-nya di sini. Nah, untuk yang prefix 30 dari router sini, dari router gedung A itu ke router inti. Seperti itu. Nah, sedangkan di gedung B untuk fast ether 0-nya itu menggunakan prefix 30 karena fast ether 0/0-nya itu kita pakai untuk menghubungkan router gedung B itu ke router inti. Dan di fast ether 1/0 itu kita hubungkan ke LAN gedung B ini. Jadi kita menggunakan prefix 27. Dan di sini di gedung C itu juga sama. Di fast ether 0/0 itu untuk ke router. Makanya kita pakai prefix 30. Nah, terus di fast ether 1/0 itu kita arahkan ke LAN gedung C-nya. Jadi
menggunakan prefix 27. Dan di fast ether 2 garing 0 itu kita menggunakan prefix 30 karena juga dari router gedung C itu langsung terhubung ke gedung D. Seperti itu. Nah, di sini juga sama. Jadi fast ether 0 garing 0 itu untuk router ke routernya, dan di fast ether 1 garing 0 itu untuk LAN-nya sendiri, untuk LAN gedung D-nya sendiri. Jadi kita menggunakan di sini prefix 27. Dan juga untuk router inti di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 port yang digunakan. Jadi port yang pertama itu 0 garing 0 itu arahnya ke server. Jadi kita menggunakan prefix 27 juga ke sini untuk ke servernya. Dan yang port 1 garing 0 terus garing 2 garing 0 3 garing 0 itu untuk ke router dan ke router. Seperti itu. Nah, kenapa di sini router IP prefix 30 cuma 3? Karena kita di sini menggunakan 3 port yang hanya terhubung ke router. Jadi untuk yang ke gedung D-nya itu sudah terhubung di gedung C-nya ini di sini. Nah, ini untuk prefixnya si gedung D. Dari gedung C langsung ke gedung D, seperti itu. Jadi di router inti itu tidak memerlukan menginputkan si IP router D-nya lagi. Seperti itu. Konfigurasi routing dinamik di sini. Nah, untuk konfigurasi routing dinamik itu kita menggunakan metode CLI. Konfigurasi dinamik diterapkan menggunakan RIP versi 2 karena versi 2-nya itu RIP versi 2 itu mendukung VLSM dan mudah diimplementasikan secara router dikonfigurasi dengan perintah seperti ini. Router rip, lalu enter, setelah enter versi 2, habis versi 2 no auto summary, dan network induknya ya, yang tadi ya, network induknya seperti ini. Saya kasih, nah ini network induknya seperti itu. Jadi di sini inilah perintah untuk routing, konfigurasi routing dinamiknya ya. Jadi menggunakan CLI di sini. Dan perintah ini itu dilakukan di semua router. Di 5 router itu yang tadi. Di router inti, di router A, B, C dan D. Itu dilakukan di semua router untuk RIP versi 2-nya. Karena biar semuanya terhubung. Nah, inilah yang membuat mereka terhubung. Artinya membuat mereka saling kenal seperti itu. Dari router inti, router A, B, C, D itu biar sama-sama mengenal itu menggunakan versi RIP versi 2 seperti itu. Untuk IP-nya ya seperti ini. IP induknya yang dipakai. Dan lanjut di sini ada konfigurasi server. Nah, di konfigurasi server itu konfigurasi servernya itu sebagai di HCP server, DNS server dan web server. Jadi server itu memberikan alamat IP secara otomatis ke seluruh PC melalui mekanisme DHCP relay pada router. Di sini contohnya seperti ini. Kita kasih langsung di Cisco-nya ya.
seperti ini. Konfigurasi IP di sini. Nah, ini IP router IP servernya menggunakan IP 19.2.16.8.10.200. Itu untuk IP si servernya. Dan di subnet masknya itu menggunakan prefix 27. Jadi subnet masknya itu 255.255.254. Untuk default gateway-nya itu menggunakan 19.2.16.8.10.201. Dari mana dapatnya ini? Dapatnya si gateway itu dari port server yang ini, di port fast eternal yang mengarah dari port ke servernya. Ini dia. Ini default untuk default gateway-nya yang dipakai di sana. Nah, kita hapus dulu ini. Sini. Nah. Dan DNS server. DNS servernya ini kita menggunakan IP servernya, karena biar agar semua PC itu tidak terarahkan ke internet lain. Jadi untuk satu jaringan ini mengarah ke servernya, seperti itu. Jadi biar semua PC ini tidak nyasar seperti itu, biar tidak salah jalur, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga ada bab 4, analisis dan visualisasi. Hasil pengujian dilakukan dengan metode ping antar perangkat, antara lain ping antar PC berbeda gedung. Di sini kita sudah mencoba tadi dari ping dari gedung B ke gedung A, dari gedung B ke gedung A sini. Kita sudah melakukan uji coba tadi, dan hasilnya itu replay from itu menunjukkan bahwa gedung B ke gedung A sudah terkoneksi. Dan tidak cuma gedung B ke gedung A yang bisa terkoneksi, tapi juga dari semua gedung itu sudah terkoneksikan, seperti itu. Dan ping PC ke server. Nah, tadi kita ping PC ke servernya itu dari gedung C ke server. Gedung C ini di sini. Nah, dari gedung C ke server sini kita menggunakan metode ping tadi, dan hasilnya itu replay from juga sama. Jadi dari dari gedung C, dari PC gedung C itu ke server sudah terkoneksikan, dan juga semua gedung PC di gedung sini, di gedung A, B, C, dan D itu sudah bisa terkoneksikan ke servernya, seperti itu, ke server pusat. Dan juga ping antar router. Nah, ping antar router di sini kita sudah uji coba tadi dari router ke router itu bebas, entah dari router A, router B, router C, dan router D ke router inti, itu bebas yang mana saja. Nah, dan hasilnya itu sukses. Jadi sudah terkoneksikan, jadi sudah bisa saling ngeping, juga sudah bisa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jadi dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat itu sudah dapat saling terhubung teman-teman dengan baik. Dan di sini ada analisis. Nah, penerapan routing dinamik RIP versi 2 itu memudahkan pengelolaan jaringan, karena router itu dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Penggunaan file SM terbukti efisien dalam pemanfaatan alamat IP.
Untuk bab 4 ini penutup ya. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Dari berdasarkan hasil simulasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer kampus berhasil dibangun sesuai dengan ketentuan UAS. Seluruh perangkat terhubung dengan baik dan layanan server dapat diakses oleh seluruh pengguna. Untuk saran untuk pengembangan selanjutnya, jaringan dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan seperti firewall, VLAN, dan routing protokol yang lebih kompleks seperti OSPF. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mungkin ada salah kata dari teman saya dan